ada. Ya. Makanya sekarang istilah ahli hadis ini diambil oleh sekelompok orang dan menamakan dirinya kelompok sunnah. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tinggal bukti aja sanadnya. Ya. Punya sanad nggak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ilmu hadis ilmu sanad. Nggak punya sanad, kazzab, maka dia pembohong. Makanya innamal a'malu binniyat hadisnya sahih, ditaruh di nomor 1 dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari sering mimpi ketemu Rasulullah, iya, tapi mimpinya dia tidak taruh di bab hadis. Ada seorang imam namanya Al-Baihaqi, punya kitab judulnya Syu'abul Iman dan Zuhud. Di kitab beliau menukil kalam Nabi tapi yang didapat orang dalam mimpi, dan itu populer Pak di masjid-masjid kita, khotib-khotib kita dulu. Tahun 2006 seorang profesor nelfon saya dulu di UIN, saya waktu itu masih kuliah, ditelepon, "Ar-Razi, ente ngaji hadis bukan?" "Iya, saya mau khutbah besok tapi bingung ini hadis itu bukan." Wah, kita kaget Pak, profesor masih mau nanya sama mahasiswa. Akhirnya saya katakan, hadis apa Prof? Hadis siapa yang hari ini sama dengan kemarin maka dia merugi. Tahu hadis itu ya? Yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka dia terlaknat. Saya senyum, maaf Prof, itu bukan hadis, tapi itu kalam Nabi yang didapat oleh Imam Abdul Aziz bin Rawat dalam mimpinya. Kata Imam Baihaqi, qala Abdul Aziz bin Rawat, berkata Abdul Aziz bin Rawat, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur berkata. Kata di dalam tidurnya dihilangin oleh khotib-khotib, sehingga jadinya gimana? Aku mendengar Nabi bersabda, siapa yang hari ini sama dengan kemarin fahuwa maghbun, siapa yang hari ini beda dengan kemarin, lebih buruk dari kemarin, fahuwa mal'un, terlaknat. Nah itu, ini disebut hadis mimpi. Tapi ingat, hadis mimpi bukan hadis secara ilmu hadis. Tapi kalau versi yang keempat itu hadis, Pak. Maka versi keempat hadis Nabi gak berhenti sampai sekarang berlanjut. Menurut versi yang keempat, dari mana buktinya? Buktinya Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bertemu aku dalam mimpi, dia betul-betul bertemu aku. Loh, tahu dari mana ketemu Nabi? Kalau ingin dibuktikan, buktikan secara fisik. Baca cerita Nabi, fisik Nabi, Syama'il Nabawiyah, perhatikan mimpinya sama atau tidak. Ini mazhab ahli hadis. Ahli hadis mensyaratkan jika mimpi ketemu Nabi, mesti karakter yang kita lihat sama seperti yang di hadis. Contohnya, Nabi suka pakai baju hijau, pakai serban, terus pakai tutup, ya, ada yang mirip Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sir rahasia di dalam ini nggak pernah bohong. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Dalilnya itu, tidaklah si fuad ini, si kolbu ini, si hati ini pernah berbohong dengan apa yang dia lihat. Jadi walaupun Nabi sudah meninggal menurut ahli hadis, tapi bagi ahli ruhani Nabi gak pernah mati Pak. Nabi cuma pindah alam ruh, alam barzakh, alam malakut jabarut. Nah, ada di antara ulama yang setiap hari bisa ketemu Nabi. Siapa itu? Gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik. Dihikayatkan dalam kitab Hilyatul Aulia, kitab hadis.
tapi berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Karena Imam Al-Hafiz ahli hadis Abu Nu'aim Al-Asfihani, Imam Malik berkata, "Ma bittu lailan illa wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Lebih kurang begitu. Tidaklah aku beristirahat malam hari, melainkan saat aku memejam mata, aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam, Pak. Siapa imamnya? Imam Malik. Tapi Imam Malik ahli hadis, maka beliau tidak memasukkan hasil dialognya dengan Nabi ke dalam bab ini, tapi masuk ke bab fatwa, dianggap itu ilham. Beda dengan Imam Ibnu Arabi, beda dengan Imam Ghazali. Mereka menganggap ini juga hadis, tapi hadis-hadis rohani, tidak masuk ke bab ilmu hadis. Nah, disinilah mulai bertengkar, Pak, antara ahli hadis sama ahli tasawuf. Bagi ahli hadis, kalian sesat. Kenapa? Itu bukan hadis Nabi, itu hadis palsu. Bagi ahli sufi, yang sesat siapa? Kalian gak mengerti kok kami dibilang sesat. Kalian gak bisa berkoneksi dengan Nabi, kok kami yang dianggap sesat. Begitu. Maka kemudian oleh Imam Al-Baihaqi, ya, satu tingkatan di atas Imam Ghazali, itu belum gabung di kitabnya, di kitab Az-Zuhud, ya, di kitab Syu'abul Iman, kalam Nabi baik dalam ilmu hadis ataupun versi ahli qalbu. Bapak saudara makan Allah, kira-kira inilah kenapa ahli hadis susah baikan sama ahli tasawuf, ya. Maka muncullah di generasi berikut ahli hadis yang mereka penasaran dengan ilmu tasawuf, sebaliknya ahli tasawuf yang penasaran dengan ilmu hadis. Nah, maka di zaman setelahnya muncul sufi muhaddis sufi, muncul begitu. Nah, ini terlihat dari imam siapa? Imam As-Subki, dia ahli hadis juga, murid Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang Hikam. Ini kitab kecil yang saya bawa, Ibnu Qayyim, dia ahli hadis, belajar tasawuf. Muncullah kitab-kitab tasawufnya banyak sekali. Madarijus Salikin, Al-Wabilus Sayyib, Iddatus Sabr, Raudatul Muhibbin. Banyak sekali kitab tasawufnya. Puncaknya nanti ada pada Imam Murtada Zabidi, ahli hadis juga ahli sufi. Terlepas dari itu, Bapak sekalian Allah, perbedaan itu sampai sekarang masih ada, ya. Makanya sekarang istilah ahli hadis ini diambil oleh sekelompok orang dan menamakan dirinya kelompok sunnah. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tinggal bukti aja sanadnya, ya. Punya sanad nggak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ilmu hadis ilmu sanad, nggak punya sanad kazzab, maka dia pembohong. Lalu benarkah kalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Kita sudah katakan tadi, itu benar. Terlepas dari ini kalam Nabi atau bukan, kalam ini sudah menjadi kaidah dalam ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian. Lalu apa maknanya? Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Antum nih teman-teman, namanya misalnya Abdullah, dikasih bapaknya Abdullah. Mengenal diri itu mengenal tubuh si Abdullah atau kenal yang mana? Sekedar mengenal jasad? Tentu tidak. Lalu kenal apa ini? Kenal yang mana ini? Bukan yang jasad ini.
Kan banyak juga Pak anak-anak udah 7 hari nggak punya nama, bapaknya datang ke kita, Tat, kasih nama dong anak saya. Berarti nama jasad ini itu bisa dibuat, bisa dirubah Pak. Sebelum kita masuk ke tubuh ini, kita punya nama. Benar nggak punya nama? Kita lahir di dunia, yang ngasih nama siapa? Orang tua, guru. Sebelum kita masuk ke dunia ini, kita di alam ruh. Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Allah memanggil kum, kamu. Berarti kita ada nama Pak. Cuma nama ini disimpan di dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak tahu. Ditanyalah oleh orang Bani Israel, orang ahli kitab, ya Muhammad, apa itu ruh? Turunlah ayat yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai ruh. Katakanlah ruh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmunya kecuali sedikit. Sedikit di situ, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit menurut siapa? Menurut saya, menurut Nabi, menurut Bani Israel, atau menurut Allah? Menurut Allah. Maka sedikit menurut Allah itu banyak menurut kita. Orang kaya di Indonesia bilang, saya ngeluarin uang dikitnya itu udah 100 triliun Mbak. Apalagi raja di raja alam semesta ini, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini disimpan dalam dada Rasulullah. Ada sahabat yang dikasih tahu, ada yang tidak. Maka Nabi itu bisa ngerti Pak, dengan izin Allah. Ada orang nih jihad, kayaknya paling kuat, kayaknya paling banyak bunuh musuh, tapi Nabi mengatakan finnar, masuk neraka, masuk neraka. Kenapa? Nabi tahu namanya sudah ada di neraka, nggak dihapus dari neraka. Ternyata benar, orang ini beramal cuma dengan fisiknya, ruhnya tidak beramal. Ruhnya gak beramal Pak. Jadi ketika disebut siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Diri yang fisik, yang mengenal diri fisiknya, dia baru mengenal perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al, mengenal perbuatan Allah.